Sebagai daerah yang subur dan makmur, Kerajaan Belambangan harus menghadapi kenyataan bahwa negeri mereka diincar oleh kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat. Meskipun begitu, rakyat Belambangan seakan tidak pernah menyerah untuk melawan. Dan inilah yang menjadikan watak mereka yang anti terhadap dominasi asing, dan perlawanan akan terus berkobar dalam jiwa rakyat Belambangan yang akan mengarah terhadap peperangan yang paling buruk dalam sejarah di negeri ini, ketika seluruh rakyat Belambangan melakukan perang puputan untuk melawan VOC Belanda yang hendak menguasai wilayah ujung timur Jawa tersebut. Semua itu bermula ketika VOC menerima wilayah Belambangan dari Susuhunan Pakubuwono II dari Mataram dalam sebuah perjanjian pada tahun 1743 sebagai sebuah kompensasi untuk VOC karena telah melindungi tahta Mataram dari para pemberontak. Namun kerumitan segera terjadi ketika Belambangan tidak merasa menjadi bagian dari Mataram, dan justru para penguasa Bali lah yang menaruh pengaruh kuat terhadap Belambangan. Pihak VOC sebenarnya menyadari bahwa klaim Mataram di wilayah ujung timur Jawa tersebut sangatlah lemah. Meski begitu, VOC tetap ingin menduduki Belambangan yang kaya akan sumber daya alam. Apalagi perdagangan di Ulu Pampang yang berkembang di bawah rintisan kongsi dagang Inggris yang bekerja sama dengan kerajaan Mengwi menjadi ancaman terhadap monopoli VOC di wilayah timur Laut Jawa. Pada tahun 1766, Gubernur VOC di Semarang mengirim armada kapal untuk menduduki Belambangan di bawah pimpinan Letnan Edwin Blanc. Setiba di Belambangan, VOC tidak mendapati perlawanan yang berarti karena ternyata di Belambangan sedang bergejolak perang antara penguasa Bali dengan rakyat Belambangan yang dipimpin Mas Weka dan Mas Anom. Para pemimpin Belambangan membelot untuk berdamai dan bersekutu dengan pihak VOC untuk mengusir orang-orang Bali dari Belambangan. VOC kemudian mengangkat Mas Anom dan Mas Weka sebagai regen atau bupati di Belambangan. Namun, seorang panglimanya yang bernama Wong Agung Willis tidak menyukai masuknya orang-orang VOC Belanda tersebut, dan perlawanan rakyat Belambangan pun dimulai. Pada tanggal 30 September 1767, Wong Agung Willis menghimpun kekuatan untuk melawan VOC di Ulu Pampang. Ia bahkan dibantu oleh orang-orang Inggris, Tiongkok, Madura, Bugis, dan dari kerajaan Mengwi dari Bali. Dengan bantuan persenjataan dari orang-orang Inggris, secara bertahap pasukan Wong Agung Willis menyerang loji-loji Belanda di wilayah Belambangan. Mendengar hal itu membuat Gubernur Pantai Timur Jawa Johannes Vos untuk meminta bantuan penguasa Madura Cakraningrat V untuk mengirim ribuan laskar Madura untuk meredamkan perlawanan rakyat Belambangan. Ketika hendak melakukan operasi penangkapan terhadap Wong Agung Willis, pasukan VOC keburu dikepung oleh pasukan Belambangan di Benteng Banyu Alit. Keadaan semakin parah ketika membelotnya penguasa boneka kembar Belambangan, yakni Mas Anom dan Mas Weka dari VOC untuk bergabung dengan pihak Wong Agung Willis. Namun, pasukan Belambangan berhasil dipukul mundur ketika VOC mendatangkan pasukan bantuan di bawah pimpinan Komandan Korps Everard Agrun. Pada tanggal 13 Mei 1768, pasukan VOC berhasil merebut Ulu Pampang. Pasukan Wong Agung Willis akhirnya mundur ke Kutalateng dan pertempuran kembali meletus pada tanggal 18 Mei. Dan akhirnya Kutalateng jatuh ke tangan VOC. Para pemimpin pemberontakan termasuk Wong Agung Willis berhasil ditangkap dan segera diasingkan ke Maluku. Dengan tertangkapnya para pemimpin pemberontakan, otomatis VOC berhasil memadamkan perlawanan rakyat Belambangan. Namun, itu hanya akan padam untuk sementara waktu, dan VOC akan segera sadar betapa beratnya menundukkan wilayah ini. Setelah merasa menguasai Belambangan, VOC segera mengangkat bupati baru untuk Belambangan, yakni mengangkat Sutanegara dengan Patih Surateruna dan Wangsangsari dengan Patih Jaksa Negara sebagai regen. Untuk memutuskan hubungan dengan Bali, Bupati Dwi Tunggal itu diajak VOC untuk memeluk agama Islam.
Taktik VOC soal agama ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap orang Belambangan. Mereka tidak menaruh perhatian agama apa yang dipeluk pemimpin. Yang mereka inginkan hanyalah hidup merdeka tanpa dirampas oleh orang-orang asing. Mereka memang anti Jawa, ingatan tentang pengrusakan atas negeri mereka, atas kekejaman yang diperlakukan atas mereka oleh raja-raja Jawa atau Mataram, masih melekat dalam ingatan mereka yang membeku menjadi rasa benci. Sementara itu, perlawanan rakyat kembali bangkit ketika Kaup Agrun digantikan oleh Mayor Kulmun sebagai komandan tertinggi VOC Belanda di Belambangan. Kulmun dikenal sebagai sosok yang kejam. Tindakannya yang keras terhadap penduduk menyebabkan kesengsaraan di mana-mana. Rakyat Belambangan tertekan secara sosial dan ekonomi. Pasukan Belanda sering berpatroli ke pelosok kampung untuk menyita simpanan beras dan bahan makanan lainnya. Bahkan, mereka memaksa rakyat untuk menanam padi untuk keperluan pendudukan VOC di Belambangan. Apalagi, VOC mewajibkan rakyat untuk kerja paksa membuat benteng, jaringan jalan dan saluran air untuk kepentingan VOC tanpa diberi upah dan makanan. Tak pelak, kesengsaraan, kelaparan, dan penyakit pun merebak di kalangan penduduk. Banyak warga yang akhirnya lari ke dalam hutan untuk menghindari kerja paksa tersebut. Karena itu, dua bupati Belambangan akhirnya tak tahan dengan sikap VOC tersebut. Mereka mengajak Raja Mengwi untuk menyerang VOC. Namun, rencana mereka tercium oleh VOC. Mereka ditangkap dan dihukum buang ke Sri Lanka. Sementara itu, VOC semakin berat menindas rakyat Belambangan. Mereka menetapkan pajak yang berat terhadap rakyat. Banyak rakyat Belambangan yang menyingkir ke pedalaman. Daerah yang paling banyak menerima pengungsi adalah sebuah dusun subur yang berada di selatan lereng Gunung Raung yang bernama Dusun Bayu. Di dusun inilah perjuangan rakyat seluruh Belambangan dimulai. Tersebutlah seorang penentang VOC Belanda bernama Mas Rempek, seorang pengikut Wong Agung Willis yang lolos penangkapan oleh VOC Belanda yang menyingkir ke Dusun Bayu. Mas Rempek yang didukung oleh para guru dan tokoh masyarakat menjadikan Bayu sebagai pusat perlawanan rakyat Belambangan. Maka banyak penduduk seperti dari Ulu Pampang dan dari daerah-daerah lain di seluruh Belambangan berbondong-bondong sambil membawa senjata bergabung dengan Mas Rempek di Bayu. Menurut Babat Bayu, dukungan tidak hanya datang dari rakyat kecil atau wadwa alit, namun juga datang dari para bekal agung, yaitu pembantu regen yang berkedudukan di Kuta Lateng, seperti Wiramanggala dan Jagakarsa, serta Lembu Giri dari Tomogoro. Selain menyatakan bergabung dengan Mas Rempek, juga memberikan sejumlah senjata. Datang juga rombongan orang-orang Lateng di bawah pimpinan Lurah Manowadi dan Bapak Cele dari Gerajakan di pesisir selatan. Bahkan dukungan untuk Mas Rempek juga datang dari para bekal dari 62 desa di seluruh Belambangan. Dengan dukungan tersebut, Bayu menjadi kekuatan yang tangguh dan kuat. Seakan layaknya sebuah negara, Mas Rempek dan pengikutnya membuat Dusun Bayu sebagai sebuah perbentengan. Kurang lebih 2000 orang berada di dalam naungan benteng Bayu yang sangat kuat. Di depan terdapat pagar yang terbuat dari batang-batang pohon besar yang bagian atasnya dibuat runcing. Di belakang pagar tersebut terdapat lubang-lubang perlindungan di dalam tanah. Di dalam benteng, cadangan pangan sangat melimpah, serta dilengkapi dengan gamelan beserta pemainnya sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan. Perlengkapan perang pasukan Bayu pun terbilang cukup lengkap untuk memulai sebuah peperangan. Atas pengaruhnya yang kuat, Mas Rempek oleh pengikutnya dianugerahi gelar Pangeran Jagapati yang akan segera mengobarkan perang habis-habisan terhadap penjajahan Belanda.